Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam nih untuk teman-teman dari waktu Indonesia bagian Timur, waktu Indonesia bagian Tengah, dan waktu Indonesia bagian Barat. Perkenalkan, saya Elka Saraswati dari tim KKN PPM UGM Unit Virun, dan teman-teman sedang mendengarkan podcast Suara di Bangkara. Oke, teman-teman. Jadi malam ini kita ada yang spesial sebagai yang terakhir, podcast di Bangkara terakhir nih. Ya, mungkin akan ada selanjutnya, tapi untuk sejauh ini di sini yang terakhir gitu. Jadi ini spesial, teman-teman. Kita hari ini nggak kedatangan cuma satu, tapi kita kedatangan sebenarnya sampai 3 narasumber yang sangat-sangat berbakat dan sangat-sangat insightful nih. Tapi sayangnya salah satu dari narasumber sedang sakit, sedang melakukan isolasi mandiri sehingga kita tidak bisa memaksakan untuk tetap hadir gitu. Jadi kita doakan semoga beliau segera diberikan kesehatan 100%. Nah, kita langsung aja nih, gak usah berpanjang-panjang nih teman-teman. Aku mau memberitahu bahwa narasumber pada malam ini anonim. Aku tidak akan memberitahu namanya, aku tidak akan memberitahu apapun tentang narasumber-narasumber ini. Kenapa? Karena ini spesial. Ini murni aja biar keren gitu lah yang terakhir gitu kan supaya lebih terasa gitu lah vibe terakhirnya gitu kan. Karena kita juga mau ngebahas soal surat untuk masyarakat. Tapi kenapa sih surat untuk masyarakat? Jadi teman-teman terkait dengan kenapa ini anonim dan judulnya adalah surat masyarakat, ini adalah suara-suara hati dari dua orang teman-teman yang merupakan salah dua gitu ya mahasiswa KKN dari kampusnya masing-masing yang sedang menjalankan KKN untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan perihal KKN online ini ya, karena kita tahu banyak sekali pro dan kontra dari berbagai pihak dan ini adalah murni pendapat dua orang gitu. Dan teman-teman ini sampelnya tidak mewakili kelompok manapun, tidak mewakili kepentingan apapun, tapi murni pendapat teman-teman yang sudah saya undang pada malam hari ini gitu. Jadi kita ada narasumber yang akan saya perkenalkan sebagai Mas A dan Mbak B nih. Oke, teman-teman. Aku mempersilakan dulu mungkin untuk sapa-sapa narasumber kita pada malam ini. Mungkin Mas A dulu nih. Halo Mas A, apa kabar? Halo Mbak, kabar saya baik Mbak. Santai-santai nih. Gimana lagi? Gimana prokernya? Aman? Aman sih untuk sekarang ini. Uh, Berhubung ini kalau nggak salah minggu terakhir ya. ya, ya, di beberapa kampus sekarang ini minggu terakhir sih. Ada beberapa kampus juga yang baru mulai juga justru. Ya, semoga semua sehat ya Mbak. Nah, ya amin, amin. Nah, kalau Mbak B gimana kabar prokernya? Apakah baru mulai atau kalau udah di tengah-tengah? Iya, halo. Jadi kalau proker saya sendiri udah selesai ya, udah hampir selesai. Karena udah minggu terakhir juga kan. Oke, keren. Oke. Em, apa ya? Oke, jadi gini. Kita langsung aja nih ke proker KKN online. Jadi boleh tahu nggak proker kalian nih selama online ini apa aja gitu? Apakah bikin feed ataukah mengkonten atau bikin pelatihan? Mungkin Mbak B dulu mau cerita-cerita dikit. Iya, kalau prokerku sendiri ya, ada yang bikin konten di Instagram gitu kan. Ada juga yang bikin booklet, isinya macam-macam gitu. Ada juga poster sama video sih ya, standar kayak teman-teman yang lain gitu sih. Oke. Belum ketemu masyarakat langsung gitu ya, kayak apa interaksi sinkron gitu? Sayangnya belum ya, belum sempat. Jadi udah keburu PPKM juga kan. Terus ya nggak Uh-uh. bisa. Oke. Kalau Mas A gimana? Prokernya apa aja nih dirimu yang dilakukan? Kalau untuk proker sepertinya yang online pada umumnya ya Mbak. Kayak booklet atau Mm-mm. buku panduan atau poster atau video interaktif mungkin bisa dibilang ya. Mhm. Oke, jadi belum sinkron juga ya, belum ketemu masyarakat juga ya sampai Kalau sekarang. untuk bertemu mungkin belum ya Mbak. Mhm. Oke. Nah, kita mulai langsung ke sesi yang aku sebut sebagai let's just be real gitu lah. Kita real aja nih. Jadi langsung aja. Sejujurnya ya, menurut kalian berdua, apakah KKN online ini
benar-benar mempengaruhi rencana dan pandangan kalian terhadap KKN gitu. Mungkin dulu kalian beranggapan, oh aku mau memberdayakan masyarakat gitu-gitu. Terus tiba-tiba kita jadi KKN online dan kita merasa nggak berhasil menjangkau masyarakat gitu kan. Menurut kalian itu gimana dampaknya? Ini kalau itu kan tadi menurut aku ya. Kalau menurut kalian gimana? Mungkin Mas A mau berbagi, sharing-sharing? Kalau aku sendiri pribadi yang tadi aku bilang belum bertemu itu di awal KKN, iya Mbak. Tapi pada akhirnya ya mau nggak mau melihat warga itu mintanya nggak online, kita terpaksa harus bertemu biar memberikan edukasi bahwa kita KKN online, berhubung tempatnya juga satu domisili sama saya sih. Gitu Mbak. Oke, jadi apa ya, seiring berjalannya waktu pada akhirnya lost gitu ya kalau Mas A. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau Mbak B gimana? Apakah udah lost aja dari awal atau gimana nih? Iya, kalau dari aku sendiri ya, jujur di awal tuh sebenarnya aku ke tim daring ya. Karena melihat keadaan yang waktu itu memang kayaknya makin parah gitu kan kasus coronanya gitu kan. Awalnya tuh emang enjoy ya, kayak 1 sampai 2 hari pertama gitu. Enak gitu. Tapi di mendekati minggu-minggu awal, minggu pertama dan kedua itu mulai ada konflik-konflik internal gitu lah, kayak drama-dramanya wajar gitu kan, KKN online. Gak pernah ketemu teman-temannya juga gitu kan. Tapi semakin masuk ke minggu 3, minggu 4, minggu terakhir ini, kayak udah tahu ritme bekerja KKN-nya itu kayak gimana, jadi udah nggak kewalahan sih. Cuman ya dampaknya yang kerasa secara langsung fisik ya menurutku, karena apalagi mata udah minus gitu kan, harus stay di laptop, di layar berjam-jam, itu capek banget sih. Tapi ya tetap harus disyukuri sih gitu loh. Ya emang udah kita udah online ini satu setengah tahunan, nggak kerasa udah Zoom fatigue semua gitu, semua orang minusnya udah pada bertambah. Betul. Dan nambahin dikit, soalnya kacamata kayaknya udah agak burung gitu pakai. Oke. Nah, aku tuh ada pertanyaan gini nih. Jadi ini pribadi sih. Jadi suatu hari aku melihat di sosial media gitu, ada seseorang yang dia itu membocorkan bahwa ternyata dia tim KKN-nya itu, dia kan dia bikin grup ceritanya, grup UMKM warga gitu kan. Nah, tapi terus dia bikin sejenis behind the scene gitu ya, behind the scene, di mana ternyata orang-orang yang di dalam grup itu adalah teman-temannya dia sendiri gitu. Cuma namanya itu diubah, misalnya jadi nama Pak Tarno UMKM bakso, Busri UMKM susu sapi gitu. Nah, kalau kalian ya, kalian pribadi pernah melihat fenomena itu nggak di sosial media kalian? Mungkin Mas A dulu mau cerita-cerita. Kalau aku pribadi sih, kalau untuk grup di luar KN, otomatis aku kan bukan pengurus, tapi ditunjuk lah istilahnya. Jadi otomatis kita bikin grup-grup ya bisa dibilang yang memantik lah teman-teman lainnya biar kita tuh juga maksimal KKN-nya. Tapi kalau ngomongin grup dengan warga sih mungkin beberapa tokoh masyarakat aja sih, Mbak. Oke. Tapi itu ya nggak, kalau misalnya lihat kayak fenomena, nih orang-orang memalsukan aktivitas KKN-nya gitu, kelihatannya sibuk dan produktif banget, ternyata itu ada strategi piciknya dikit gitu, nggak ada ya, belum kelihatan ya. Mau dibilang nggak kelihatan juga sepertinya itu terjadi di antara kita, Mbak. Bayangin aja 1 hari 6 jam. 6 jam pada realitanya mungkin nggak bakal 6 jam kita mencari literatur. Tapi yang di-record kan atau dijadikan dokumentasi itu pasti waktu kita mengerjakan. Mungkin tidak sesuai realita. Secara teknis bisa dibilang seperti itu. Oke. Speedrun KKN gitu ya, mengisi catatan hariannya speedrun gitu. Kita bisa bilang hanya formalitas ya sih. Oke.
Kalau kamu gimana, Mbak B? Mungkin kamu ada cerita sendiri? Oh, aku sendiri ya, untuk lihat kasus yang diceritain tadi di unitku tuh, alhamdulillah ya nggak ada ya yang kasus kayak gitu. Cuman ya mungkin sama kayak Mas A ya, kayak dalam realita kita mengisi presensi, misal kita di jamnya itu tertulis misal jam 7 pagi gitu. Tapi pas hari H belum bangun gitu kan. Kesiangan gitu. Jadi kerjainnya nggak sesuai realita jam tersebut, tapi tetap hari itu dikerjakan. Cuman sebatas-batas itu sih, nggak sampai yang bikin grup tapi isinya sebenarnya bukan warga kayak gitu, sampai hal-hal kayak gitu nggak ada sih. Oke. Jadi mungkin apa yang aku saksikan sekedar anomali gitu ya. Iya, sekedar administrasi juga sih, cuman itu doang. Emang permasalahannya tuh di catatan harian ya. Di kampus manapun pasti kan ada istilahnya, ada yang bilang logbook, ada matriks, catatan harian, dan hampir semua yang aku tanyain tuh mereka bilang, mereka mengaku kalau mereka tuh apa bahasanya ya, mengakali gitu loh, mengakali sistem, bilangnya berapa jam, padahal cuma kerjanya berapa gitu. Iya. Formalitas, bener kata Mas. Benar. Kalian saling menimpali nggak apa-apa, santai. Oke, Mbak, oke. Oke. Nah, soal target gimana nih? Kalau kalian kan bikin proker kan pasti kan kayak ini aku sampaikan untuk anak-anak remaja, untuk orang tua. Apakah kalian merasa target kalian udah tepat sasaran atau gimana? Atau mungkin ada obstacle gitu, ada rintangan di dalamnya? Mungkin Mbak B mau cerita. Mbak B kalau nggak salah kan Instagramnya aktif ya, kalau nggak salah. Ya gimana tuh? Gimana? Wah, ini jangan-jangan selebgram ini. Aduh, oke. Kalau masalah target ya, menurut saya mungkin bisa dibilang sesuai, bisa juga enggak ya, karena sebelum pelaksanaan kan kita juga pasti ada observasi gitu kan, supaya nanti yang kita lakukan itu sesuai dengan sasaran, jadi nggak meleset gitu. Ya memang partisipasi dari warga itu tentu berpengaruh juga ya kalau di masa pandemi kayak gini, karena keterbatasan banyak banget kayak dari kita juga, misal waktunya, terus kalau dari warga mungkin keterbatasan nggak ada internet atau jaringannya susah kayak gitu. Tapi ya kita memanfaatkan kerjasama dengan perangkat desa juga kan, insya Allah kita mau percaya gitu output yang dihasilkan tuh akan disampaikan juga ke warganya gitu. Cuman kalau mengenai teman-teman seunit gitu, saya lihatnya mereka juga istilahnya meskipun online gini dan targetnya mungkin agak meleset sedikit, tapi tetap bersungguh-sungguh dalam mengerjakan prokernya sih, karena kelihatan juga dari program-program yang diajukan gitu sih. Jadi saya lihatnya ya semoga bisa dibilang targetnya tepat sih. Oke. Kalau Mas A gimana nih? Mungkin kalau Mas A mau membahas buklet ya, misalnya bikin buklet kan ada, ini mau buklet misalnya untuk UMKM. Kayak gitu. Oke. Kalau Mas A gimana? Kalau dirimu gimana Mas A? Kalau aku pribadi, melihatnya itu teman-teman itu awalnya mungkin ada semangat gitu. Tapi pada akhirnya saat kita nyoba sistem yang kita buat, entah itu dari timeline dan sebagainya, untuk dicoba ke masyarakat, tapi kendala-kendala yang ditemukan itu yang membuat kita perlahan-perlahan itu bisa dibilang mengurangi semangat kita untuk KKN online ini. Soalnya kalau dilihat juga antusias itu seiring karena mungkin kejenuhan daring ya mungkin yang membuat kita ini drop gara-gara itu. Oke. Kalau misalnya dengan soal respon warga nih, kayak gitu kan tadi disinggung dikit. Apakah respon warga dengan prokermu tuh responsif, atau kamu justru nggak mendapatkan respon yang signifikan selama kamu mengerjakan proker? Kalau untuk proker sendiri dari warga yang kita kita ajak ngobrol lewat WA itu mungkin mereka akan terbuka ya Mbak, bisa dibilang kooperatif Mbak. Tapi untuk agenda KKN secara keseluruhan mungkin udah mulai ngasih ya secara terbuka tuh.
Mungkin kalau aku bisa bilang tuh warganya sendiri ngechat ke aku pribadi itu bilang KKN online tuh nggak efektif mas. Itu yang jadi problem yang aku limpahin ke teman-teman biar kita diskusiin KKN ini bisa maksimal, gimana caranya daring ini bisa maksimal itu sih. Oke. Jadi apa responnya juga nggak itu ya, nggak benar-benar menolak gitu ya kalau di kamu ya. Ya bisa dibilang setengah-setengah sih mbak, nggak menolak banget tapi juga nggak menerima banget, bisa dibilang seperti itu. Kalau sebenarnya kalau warga gitu ya, kalau dari apa yang aku lihat sih, kalau warganya itu masih masih muda-muda gitu lah, masih usia-usia milenial gitu, mereka sih nggak masalah-masalah gitu ya kita bikin konten-konten keren gitu kan di Instagram, di YouTube. Tapi memang warga-warga yang masih yang sudah di usia boomer gitu, generasi boomer, mereka cenderung kalau di aku ya, kalau dari apa yang aku encounter gitu, mereka memang cenderung lebih menuntut supaya offline aja gitu loh, supaya lebih terasa gitu. Sedangkan kalau generasi yang lebih muda, mereka lebih terbuka dengan, oh yaudah kalian bikin apa, bikin feed Instagram tapi dibikin narasinya yang bagus, yang keren gitu kan. Jadi ya sama sih, responnya setengah-setengah. Kalau kamu gimana, Mbak B? Apakah masyarakatmu terbuka gitu atau gimana? Ya kalau aku ya jujur, di prokerku sendiri aku merasakan sama sekali nggak ada interaksi dengan warga ya. Maksudnya Oke, karena siap. Ini dia yang dicari-cari. iya karena selama ini interaksinya itu terbatas dengan perangkat desa aja. Uh, kan Instagram itu yang aku buat memang hasilnya untuk remaja gitu kan, remaja di desa sana gitu. Tapi ketika di share, misalnya aku minta tolong kepada perangkat desanya gitu untuk disampaikan ke masyarakat, ya yang follow cuman ya segitulah. Sebagian besar yang follow juga teman-temanku sendiri gitu. Ya emang Oke. gimana ya, tapi dari awal juga perangkat desanya sudah memberitahu bahwa kami memang ada kendala masalah internet dan juga mohon berumur gitu nggak bisa berpartisipasi secara penuh gitu, kebanyakan mungkin akan remaja-remajanya juga aja gitu. Jadi emang kalau interaksi dengan masyarakatnya secara langsung tuh nyaris nggak ada sih. Justru cuman ke perangkat desa aja sih gitu. Oke. Jadi lebih connect-nya dengan perangkat desa ya. Ya, Hampir semua tim KKN kayak gitu sih. ya. Kecuali yang ada pelatihan Nah, gitu mungkin. kalau yang teman-teman prokernya ada kayak pelatihan atau sosialisasi gitu mungkin ada interaksi ya, tapi kalau di prokerku sendiri nyaris nggak ada sih. Oke. Nah, terus kita kita mau membahas diksi nih. Kita mau membahas diksi penerjunan. Kemudian pemberdayaan gitu kan. Menurut kalian dengan kita melakukan KKN daring, KKN online, apakah diksi penerjunan dan pemberdayaan masyarakat itu masih tepat atau sekiranya itu kayak wah ini hanya sugar coating gitu bahasanya, hanya wah manis-manis supaya tetap terdengar seperti itu dari tahun ke tahun. Mungkin Mas A dulu. Kalau lihat dari penerjunan ya mbak, berhubung saya penerjunan juga tidak mengikuti dari awal ya, karena melihat penerjunan online itu apa sih, euforianya apa sih. Jadi kita untuk on time itu yang kita lakukan itu kurang ada semangatnya gitu mbak. Tapi tetap hadir sih, walaupun tidak on time. Seperti itu. Kalau diomongin pemberdayaan masyarakat, bisa dibilang juga warga ini kan juga udah ngerasain gimana KKN online yang tahun lalu. Otomatis kan dari hasil evaluasi tahun lalu itu kita bisa ngelakuin yang terbaik untuk tahun ini, Mbak. Tapi kalau masalah jaringan itu tidak bisa teratasi, Mbak. Iya. Iya, apalagi beda banget di tempat saya itu malah anak mudanya bisa dibilang itu seperempat dari yang
Mbak bilang itu boomer bisa dibilang ya. Oh, oke. Ya mau nggak mau otomatis kita rembukan sama DPR, Heeh. kita ngomong bagaimana baiknya Pak, lalu diambil hasil diskusi, Mhm. kita mengirimkan perwakilan untuk mengedukasi mereka bagaimana mekanisme KKN online itu Mbak. Karena ya mereka itu membutuhkan, kalau orang-orang sosbum bilang tuh agen of change kalau nggak salah ya. Seperti itu Mbak, yang Mhm. memberitahu warga melihat situasi dan kondisi sekarang Mhm. gimana. Oke. Soalnya kalau disampaikan secara daring, Hah? yo mereka fast response saja enggak Mbak. Iya, iya. Ya, ya. Itu sih Oke. Mbak kalau dari Kak. Oke. Kalau dirimu gimana, Mbak B? Mungkin bisa berbagi juga. Terkait ini ya, yang istilah penerjunan Mm-mm. itu ya. Iya, gimana? Awalnya tuh kalau aku sendiri tuh ngerasa kayak tergelitik juga dengan istilah penerjunan, tapi Mm-mm. online gitu ya, kayak ini diterjunkan ya seperti apa gitu ya. Cuman mungkin setelah tahu ikutin acaranya gitu kan, oh ya jadi seperti ini penerjunannya gitu. Mungkin harusnya bisa diganti diksinya ya, bukan penerjunan gitu, mungkin ya hal lain gitu lah. Karena kalau dipikirkan penerjunan itu yang ada di bayangan kita itu kan emang ada interaksi dengan masyarakat juga, dengan Heeh. perangkat desa ya, walaupun di online juga ada, tapi semuanya off cam gitu kan ya, sama aja. Apalagi penerjunan di kecamatan masing-masing itu ya banyak Heeh. yang off cam gitu, ini diterjunkan ke apa, yang siapa yang menerima kan kita juga nggak tahu gitu kan ya. Tapi Mm-mm. karena keadaan juga kan kita nggak bisa berbuat banyak ya, emang seperti ini keadaannya, jadi ya jalani aja sih kalau aku. Terus untuk masalah pemberdayaan masyarakat ya, Heeh. Hmm, sama yang kayak dibilang Mas Afif, kan sebelumnya juga masyarakat pasti sudah pernah menjadi Mm-mm. target KKN gitu. Heeh. Mungkin yang cuma bisa merasakan apakah masyarakat sudah merasa diberdayakan atau belum kan ya masyarakat sendiri gitu kan. Tapi kalau Iya. online kayak gini, karena ya itu tadi outputnya cuma disampaikan oleh perangkat desa, yang Heeh. mana juga kita nggak tahu kan apakah setelah itu diteruskan ke masyarakat atau enggak. Tapi kan kita Iya. berasumsi positive thinking gitu kan, ya mungkin disampaikan gitu. Mungkin kalau disebut pemberdayaan belum sampai kali ya. Kalau seperti kasusku tadi ya, karena remaja sarannya, tapi ternyata pada realitasnya yang nge-follow gitu Teman-teman sendiri dan iya, dan teman-temanku sendiri gitu. dan anak-anak unit sendiri gitu. Nah, itu dia. Buat ngeramein Instagramnya aja gitu. Jadi ya kalau dibilang pemberdayaan mungkin belum bisa disebut kayak gitu sih. Nggak maksimal gitu. Gitu sih, Mbak. Oke. Memang gimana, Mas A? Off mic nih, mungkin Aku mau mau masuk nambahin. Mbak. Oke, siap. Mungkin mungkin bisa dibilang pemberdayaan saat uh, bisa dibilang tuh yang kita jadi relawan itu Mbak, pernah dengar nggak, untuk Yang menggantikan jam. Oh ya, yang yang jadi relawan COVID kan? Iya, oh ya. mungkin kalau bisa dibilang pemberdayaan itu yang bisa aku simpulkan pemberdayaan beneran ya. Mhm. Iya, Tapi ya. sayang sekali kan, itu mepet banget buat yang udah nyusun proker di awal, dan kita udah punya kesepakatan satu tim, nggak mungkin lagi kan Heeh. kita ngubah-ngubah jadi teman lainnya yang kena malah. Ya Mhm. seperti itu sih Mbak. Mhm. Emang apa ya? Sebenarnya banyak cara sih. Jadi baru-baru ini aku ngeliat ada berita bahwa ada di UGM itu ada teknik nuklir yang dia mengembangkan buklet artikel, pokoknya dia menjelaskan tentang pemanfaatan teknik nuklir untuk pertanian dan peternakan. Kalau ditanya keren, kalau ditanya keren sangat-sangat keren. Aku aja gumun gitu. Tapi kemudian aku bertanya-tanya apakah warga itu paham atau enggak dengan apa yang dia tulis atau apa yang Itu dia dia. jelaskan gitu kan. Nanti warganya bingung gimana gitu. Iya, Gitu betul. tuh. Benar-benar. Jatuhnya keren banget gitu, apa wah gitu kan, teknologis banget gitulah, maju banget, tapi ya
kembali lagi ke warganya ngerti atau enggak itu kan kita tidak tahu ya, balik ke merekanya juga gitu sih. Oke, kita lanjut nih pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya kayak lagi apa? Santai-santai. Oke. Nah, kita tadi udah bahas sedikit sih tentang bagaimana dampak KKN online ya. Nah, tapi lebih ini aja sih, mungkin bisa lebih dijelasin aja gitu. Mungkin di awal-awal kalian lebih ke arah kayak idealis gitu. Kalau lebih idealis, lebih merasa kepingin KKN-nya tuh offline gitu. Tapi akhirnya lama-lama dengan keadaan yang tidak membaik, akhirnya plong gitu. Akhirnya lama-lama lost dan pasrah dengan keadaan gitu. Nah, itu gimana sih perasaanmu? Ini kita membahas yang tidak logis saja, bukan tidak menggunakan logika gitu, tapi perasaan aja. Apakah ada rasa ingin menolak atau kesel atau gimana nih? Kalau Mas A gimana? Kalau aku pribadi, Mbak, ya otomatis ya kecewa sih, Mbak. Berhubung aku yang awalnya di luar pulau, tapi Pulau Jawa, tapi harus pindah satu domisili sama tempat tinggalku, dan tetap diadakan dari, ya lumayan kecewa untuk KKN ini sih, Mbak. Apalagi dengar-dengar KKN kampus sebelah kan ya, Mbak. Nah, itu. Oh, kenapa Apalagi gimana? yang nyampein itu warga desa situ, Mbak. Oh. Ada KKN kampus sebelah yang mengadakan langsung lah, otomatis kan pembanding-bandingkan itu terjadi, Mbak. Oh, ada ya. Oke. Benar sekali, Mbak. Ya otomatis kalau saya pribadi ya, dari pihak kampus kita itu bagaimana, Pak? Kalau pihak kampus lain mungkin seperti itu. Ya, formalitas jawabannya seperti itu. Oke. Iya, ya. Untungnya aku nggak tahu sih. Kalau aku tahu, mungkin aku juga akan sangat kecewa. Nah, kalau B, apakah kamu baru mendengar kabar ini? Sekarang gimana perasaanmu setelah mendengar bahwa ada suatu kampus yang ternyata mereka KKN-nya lagi offline ya? Ya, aku tahu sih kabar itu. Oke. Ya. Tapi mendengar, karena temanku juga melaksanakan KKN offline. Tapi awalnya tuh kan aku memang tim daring ya. Karena emang ada rasa ketakutan sendiri gitu untuk offline dengan keadaan yang seperti ini gitu kan. Ketika tahu ada kampus lain yang menjalankan offline, jujur aku ada rasa gimana ya, iri karena memang bisa lebih kerasa vibe KKN-nya ya gitu kan. Karena di imajinasiku dulu waktu dari dulu sekolah, oh besok kuliah tuh ada KKN gitu. KKN itu kan kita berinteraksi sama masyarakat, terus nginep bareng teman-teman satu tim sama dosen kayak gitu kan, ngerjain proker. Tapi ketika corona kayak gini, semuanya online kayak gitu kan. Respon pertamaku ya ada sedikit iri sama teman-teman, tapi juga ada rasa bersyukur karena aku online. Kenapa? Karena ternyata teman-temanku yang menjalankan KKN offline ini semua sekarang pada sakit gitu. Itu aku nggak tahu apakah ini dampak langsung dari mau nggak mau mereka tetap akan bergerombol ya, meskipun dari awal SOP ayo kita jaga jarak gitu kan. Tapi banyak kegiatan yang memang harus dilakukan bersama-sama gitu loh, bareng-bareng gitu kan. Dan kita nggak bisa tahu apakah kondisi masing-masing imun teman-teman itu apakah baik atau enggak. Dan sekarang teman-teman itu lagi pada sakit yang sedang menjalankan KKN offline ini, jadi ya ikut sedih juga sih. Tapi ada rasa bersyukur di aku karena aku tetap online. Oke. Gitu. Oke. Nah, sekarang aku mau membahas soal outputnya. Mungkin kita lebih ke arah kayak membahas salah satu contoh output, terus kita ingin mengevaluasi gitulah. Kalau aku pribadi ya, aku mulai dengan aku nih. Aku menjalani pelatihan bahasa Perancis gitu dan talk show yang targetnya warga gitu. Kalau apakah aku merasa aku sudah melakukan pembelajaran dan memberikan informasi yang bisa membantu warga, aku merasa sudah gitu. Tapi ya pertanyaannya kan tidak semua yang nonton adalah warga. Meskipun ada warga asli, tapi hampir setengahnya adalah teman-teman unit dan keluarga aku sendiri gitu. Jadi evaluasinya yang paling ketara adalah bahwa aku nggak mencapai target yang diinginkan, yaitu melakukan pembelajaran masyarakat gitu.
pembelajaran masyarakat desaku. Tapi kalau pembelajaran masyarakat asal masyarakat aja ya tercapai karena yang nonton kan hitungannya berarti termasuk dalam kelompok masyarakat Indonesia gitu. Kalau aku sih evaluasi berikutnya yang ingin aku lakukan, evaluasi dan hasil ya yang aku pelajari adalah untuk teman-teman yang akan KKN berikutnya yang mungkin sedang mendengarkan podcast Suara Diwangkara adalah kalian bisa bertemu dengan warga gitu, tapi kalian tidak akan bisa memaksakan supaya target misalnya 30 orang penonton live atau 30 orang yang ikut Zoom kalian tuh misalnya tercapai itu kalau kalian punya target 30 orang gitu. Tapi itu bisa gitu, walaupun sulit, tapi kalian bisa mengandalkan orang-orang seperti Kagama daerah tersebut. Itu kalau kalian dari UGM, karena aku dari UGM. Kalau misalnya kalian dari UNJ, ya mungkin keluarga alumni UNJ, kalian di daerah tersebut, kalian bisa memanfaatkan bantuan mereka untuk menghubungi warga-warga gitu. Walaupun targetnya tidak bisa 100%, tapi setidaknya kita sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Nah, mungkin kalau dari Mbak B ingin mengevaluasi salah satu prokernya, terus obstacle atau rintangan yang ditemui dan bagaimana jalan keluarnya gitu supaya bisa menjadikan pelajaran untuk teman-teman yang KKN online periode berikutnya. Iya, kalau aku yang ketara banget tuh yang konten yang di Instagram itu ya. Menurutku karena dari target awal pun aku kayak, oh ya mungkin 50 minimal lah pemuda dari desaku itu bisa mengakses konten di Instagram gitu. Tapi pada kenyataannya ketika aku lihat dari desa hanya sekitar 10 yang follow gitu kan. Tapi itu kan benar nggak tercapai kan sebenarnya targetnya. Tapi kayak yang Mbak bilang tuh, seenggaknya kita emang sudah mengusahakan yang terbaik gitu walaupun emang hasilnya nggak sesuai target gitu kan. Kalau untuk kedepannya mungkin misalnya masih ada KKN online, teman-teman yang mungkin mau bikin proker Instagram dan tidak memenuhi targetnya gitu. Mungkin ya bisa, walaupun aku sudah mengusahakan untuk ngasih tahu ke perangkat desa untuk tolong di-share kayak gitu. Tapi kan realitanya masih tetap 10 orang aja yang follow gitu. Mungkin bisa deketin teman-teman yang satu unit yang dari desanya yang sama, tujuan yang sama. Okay. Untuk kan pasti kan dia ada tetangganya, ada saudaranya, ada teman-temannya gitu. Dan teman-temannya mungkin tergabung dalam organisasi di desa itu kayak gitu kan. Mungkin bisa minta bantuan ke situ sih untuk bisa ikut meramaikan proker kita supaya memenuhi target gitu sih kalau aku. Itu belajar dari yang konten Instagram ini sih. Emang kan kita cari literatur juga lama gitu ya, tapi hasilnya nggak sesuai dengan target itu rasanya sedih juga sih. Tapi ya mau gimana? Kalau aku sih sarannya kayak gitu sih, manfaatin temen. Oke. Kalau Mas A mungkin mau mengevaluasi itu outputnya, terus ingin memberikan hasil. Mungkin kalau dari aku Mbak, mungkin output booklet ya. Soalnya itu kan isinya skema keberlanjutan temuan masalah. Bagaimana temuan masalah itu untuk tahun kedepannya bisa benar-benar terselesaikan. Tapi permasalahannya kan ya mungkin teman-teman yang dengerin podcast ini bisa memastikan kembali apakah informasi yang didapatkan antara warga desa tersebut itu benar-benar antusias, bisa dibilang antusias terhadap KKN daring atau luring yang teman-teman dapatkan. Itu sih biar nggak terjadi lagi kayak mengedukasi bahwa kita dapat daring atau kita ternyata luring, biar nggak kaget lah. Oke. Seperti itu. Siap. Kita udah mau sampai di akhirnya ya. Kita menghindari terlalu panjang supaya teman-teman yang mendengarkan nggak lelah juga gitu ya. Untuk mungkin kita mau bertanya sekitar 2 pertanyaan terakhir lah ya. Oh, enggak, ternyata kita nggak terakhir banget. Tapi nggak apa-apa, kita percepat aja. Menurut kalian, mungkin untuk A dulu. Kalau misalnya kamu bisa memberikan saran nih kepada kampusmu terkait KKN online, kayak saran apapun gitulah, atau misalnya pokoknya terkait KKN ya, karena kita kemungkinan besar kan periode 3 dan 4 masih online kan, karena keadaan belum membaik gitu.
kalau kamu bisa memberikan saran ke kampusmu, seandainya DPKM mendengar podcast Suara di Bangkara, apa yang ingin kamu sarankan? Kalau dari aku pribadi ya, untuk bisa bilang DPKM ya. Oke, siap. Langsung aja aku bisa bilang itu ya. Oke. Lebih memastikan kembali loh, dari skala terkecil sampai ke atas-atasnya, apakah benar-benar warga itu secara hal-hal faktor internal atau eksternal itu benar-benar mampu untuk luring atau enggak, dan koordinasi untuk menyampaikan KKN luring dan daringnya itu bisa dipertegas kembali, Mbak, biar teman-teman mahasiswa atau mahasiswi yang mengikuti KKN besok itu ya tidak kaget atau bisa dibilang malah gimana ya, malah nanti kalau misalkan salah tangkap berseteru lagi sama warganya, nggak bisa gitu. Nah, seperti itu. Oke. Udah gitu aja sarannya atau gimana, ada lagi? Sarannya mungkin itu aja sih. Oke. Nanti bisa nambahin lagi kok. Kalau Mbak B gimana, Mbak B? Dari aku mungkin sebelum memberi saran ya, aku tetap akan mengapresiasi semua pihak gitu ya, baik dari pihak universitas maupun dari mahasiswa sendiri gitu, karena tetap memberi kesempatan untuk mahasiswa merasakan KKN walaupun ya online ya, tapi kan namanya keadaan gitu. Kayak aku tuh udah tahu juga dari semua pihak sudah mengusahakan yang terbaik gitu kan, mengupayakan hal-hal yang baik gitu, tapi pasti ada kekurangannya. Kalau untuk saran mungkin dari internal dulu ya, dari pihak kita, mungkin misalnya di Simaster gitu kan, masih banyak kendala di administrasi gitu. Misalnya ya aku banyak tahu dari grup Kormanit gitu kan, ternyata masih banyak kendala-kendala di situ. Terus kalau yang untuk keluar mungkin sama kayak Mas Ayal, bisa dipastikan lagi gitu, karena kasihan gitu misalnya mahasiswa sudah semangat untuk KKN meskipun online, udah menyiapkan proker-proker yang baik juga, tapi ternyata dari masyarakat tujuannya itu belum sepenuhnya mampu untuk menerima kita gitu. Masih banyak kendala-kendala yang mereka rasakan. Kayak kemarin aku lihat di Instagram temanku itu, bahkan dia untuk menjalankan program KKN online aja sangat kesulitan, karena di desanya itu cuman beberapa, bisa dihitung dengan jari orang yang memiliki HP gitu kan. Itu kan benar-benar sebuah permasalahan yang dari universitas juga kita nggak bisa tangani gitu kan nggak mungkin universitas ngasih HP di sana, kan nggak mungkin gitu. Jadi mungkin dari pihak universitas bisa untuk mengevaluasi lagi kesiapan dari masyarakat juga, apakah memungkinkan untuk bekerja sama dengan kita dalam melaksanakan KKN atau enggak gitu sih, biar nggak sama-sama kesulitan, dari mahasiswa kesulitan, dari masyarakat juga kesulitan gitu. Kasihan soalnya. Oke. Untuk saran ya, aku izin menyimpulkan nih teman-teman. Jadi benar seperti kata Mas A dan Mbak B, bahwa kita ingin mengapresiasi UGM karena pasti UGM sudah mempersiapkan yang terbaik dan melakukan diskusi panjang lah untuk pada akhirnya memberikan kita kesempatan untuk KKN secara online gitu. Tapi kalau mau memberi saran adalah mungkin DPKM lebih terbuka sedikit lah dengan mahasiswa, dengan telinganya lebih dibuka nih kalau aku mau agak-agak tegas ya begitu ya, telinganya agak dibuka, karena kadang warga itu menyikapi DPKM dengan menyikapi mahasiswa itu agak-agak berbeda ya. Ini aku mendengar cerita teman-temanku gitu, ketika mereka menghadapi kampus-kampus gitu, mereka sangat-sangat terbuka, sangat-sangat responsif gitu. Tapi kemudian ketika menghadapi mahasiswa, mereka tertutup, nggak semangat, kemudian mengeluh kenapa KKN-nya online dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain, mereka nggak menikmati pemberdayaan gitu. Dan jadi tuh the truth-nya tuh di situ gitu loh. The truth-nya adalah mahasiswanya yang mendengarkan, dan kitanya juga kadang bingung mau cerita ke siapa, karena let's just be real gitu. Kalau di UGM itu
aku sih merasa kurang didengar ya, aku dan teman-temanku gitu ya. Mereka maunya KKN-nya berjalan dengan baik sampai selesai. Jadi mungkin DPKM untuk lebih terbuka telinganya dengan kita gitu kan. Karena kita nggak mungkin protes tanpa alasan gitu kan. Kita nggak mungkin protes atau mengajukan kritik tanpa alasan gitu. Terus juga benar sekali seperti kata Mas A, selalu permasalahannya adalah DPKM UGM atau mungkin kampus lain itu sangat-sangat lambat dalam menentukan apakah KKN-nya ini bisa offline atau online. Kalau nggak salah kalau di periode kita tuh udah sangat mepet baru akhirnya diberitahu bahwa kita online, dan bahkan ada daerah-daerah yang dipindah, teman-teman unit yang dipindah begitu-gitu aja teman-teman daerah KKN-nya, dan itu akan sangat-sangat mengganggu dan menyulitkan mereka gitu kan. Jadi kasihan gitu. Karena KKN online entah kenapa aku nggak tahu ya, tapi kalau di UGM itu orang-orang bilang KKN online itu mudah gitu kan di rumah masing-masing, ketika sebenarnya ya enggak juga, karena secara bagaimana kita prokernya itu sulit lah, ada bikin video, bikin live streaming, bikin feed itu lelah secara otak dan juga lelah secara fisik, karena kita mengalami Zoom fatigue, kita mengalami PC fatigue gitulah, kita lelah melihat laptop selama berjam-jam gitu. Terus, dan mungkin seperti katanya Mbak B, administrasi itu sangat penting untuk semua kampus. Hampir semua kampus itu yang aku tanya-tanya sendiri itu programnya sama, permasalahannya sama selalu pada portal mahasiswanya ya, pada portal mahasiswanya selalu terdapat keeroran, selalu ada permasalahan, padahal mereka harus bikin matriks harian, matriks mingguan, tapi selalu ada permasalahan di situ. Jadi mungkin itu yang kalau ada saran dari kami bertiga lah untuk UGM dan untuk kampus-kampus lain gitu yang mendengarkan. Ini aku bilang UGM karena kuliahku di UGM ya, bukan konflik apapun di sini. Jadi aku nggak bisa menyebut kampus lain karena aku kan nggak tahu keadaannya seperti apa. Gitu. Nah, kalau setelah kita memberikan saran untuk UGM, kita langsung ke pertanyaan terakhir aja nih. Kalau misalnya kalian berdua bisa menyampaikan sesuatu nih dari hati yang terdalam gitu ya ceritanya dari hati yang terdalam untuk masyarakat yang mungkin kalian merasa tidak sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan, apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin dengan Mas A dulu nih yang ingin disampaikan. Kalau aku pribadi buat warga, dari hati yang terdalam, kita ini hanya bisa manut atau mengikuti yang sudah ada, entah itu online atau offline, tetap kita jalani. Jadi warga itu juga tetap bisa menerima kita apa adanya, dan program itu tetap bisa dilakukan dan dilanjutkan untuk tahun-tahun berikutnya agar masalah itu bisa diselesaikan di wilayah tersebut. Begitu, Mbak. Oke, siap. Untuk Mbak B, mungkin Mbak B ini yang perempuan biasanya lebih soft gimana ya. gitu. Lebih melo. Kalau dari aku yang setulus hati ya, dari dalam-dalam ya, ingin pertama-tama ya tentu mengucapkan terima kasih banyak buat masyarakat karena udah mau menerima gitu tim KKN meskipun belum pernah bertatap langsung gitu ya, dan juga harus online gitu kan. Mungkin kita juga sebagai tim KKN dibebankan banyak harapan dari masyarakat ya untuk bisa membantu, bisa berkontribusi di desainnya gitu kan. Tapi dalam keadaan seperti ini kita sama-sama kesulitan dan memang nggak berdaya gitu kan. Jadi mohon maaf kalau misalnya belum bisa memenuhi ekspektasi itu. Tapi kita juga di sisi mahasiswa pasti mengusahakan semaksimal mungkin untuk menciptakan ide-ide proker yang sekiranya kreatif dan bisa berdampak buat masyarakat gitu. Jadi semoga yang sedikit dari kita itu bisa berdampak banyak buat masyarakat gitu kan. Semoga juga Tuhan segera memulihkan keadaan kita jadi lebih baik gitu ya. Gitu sih kalau buat masyarakat dari aku. Amin. Oke, nah gitu teman-teman. Ini sekali lagi aku juga harus menyampaikan ya. Mungkin aku mewakili diriku sendiri lah gitu, dan mungkin orang-orang yang merasa terwakili juga. Yang pertama-tama kita ingin mengucapkan terima kasih pada DPKM UGM karena ya sudah mempertimbangkan yang terbaik dan ya sepenuh hati menjaga mahasiswanya supaya tidak ada yang harus jatuh ke tangan COVID karena pengabdian masyarakat. Tapi kami juga ingin
memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dari waktu Indonesia Tengah, Timur, dan Barat, karena kita mungkin tidak bisa memaksimal dalam memberdayakan dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang ingin bertemu mahasiswanya supaya mungkin anak kecilnya jadi termotivasi belajar, atau remaja-remaja yang tidak bisa sekolah juga mendapatkan pengajaran dari kita, tapi kita tidak bisa berbuat banyak gitu di situ. Jadi ada rasa bersalah, dan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk itu karena kami tidak bisa berbuat banyak. Dan yang terakhir adalah terlepas dari itu, kami berharap yang terbaik untuk teman-teman KKN, baik yang periode ini atau periode berikut-berikutnya yang masih harus online. Semoga semua yang dijalankan menjadi lebih baik. Semoga KKN online terus-menerus menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, sehingga dampaknya lebih terasa untuk masyarakat gitu loh. Seperti itu. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat pandemi dari muka bumi agar kita bisa menjalankan aktivitas dengan normal dan sebaik-baiknya. Seperti itu, teman-teman. Amin. 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 Oke. Nah, gitu aja teman-teman dari podcast Suara Diwangkara episode terakhir. Yeay, episode terakhir. Yeay, wow. Keren banget. Keren banget Mas A dan Mbak B, sangat-sangat insightful. Dan aku banyak tambahan pendapat gitu ya. Jadi yang barusan aku katakan itu aku nyusun dari kalian, terus aku tambahin lagi nih, just be real aja. Kalian sangat-sangat menginspirasi. Terus aku ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah membagikan pendapat kalian dan sudah meluangkan waktu pada malam ini. Makasih ya. Iya, makasih juga Mbak. Terima kasih kembali Mbak. Iya, terus untuk pendengar setia dari podcast Suara Diwangkara dari 1, 2, 3, 4, 5, dari yang kita awalnya bahas gamelan terus sampai malam ini kita bahas KKN online dan KKN online lah pada dasarnya. Pada malam ini kita membahas KKN online. Terima kasih kalian sudah setia menunggu podcast Suara Diwangkara, dan podcast ini kita upload pada hari inilah, hari kelahiran kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus. Semoga negeri ini menjadi semakin baik dari yang sebelum-sebelumnya, semakin jaya. Semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu aja teman-teman, terima kasih untuk stay. Aku nggak bisa bilang sampai jumpa di podcast berikutnya karena podcast ini sudah berakhir. Dan itu aja. Sedih dong. Oke, itu aja. Meskipun PKKN udah mau selesai, tapi aku tetap ingin bilang salam pengabdian, salam pemberdayaan, dan salam pembelajaran. Dan terima kasih masyarakat untuk dukungan kalian. Aku akhiri podcast Suara Diwangkara dan terima kasih. Dadah teman-teman. Iya, terima kasih. Yeay.